Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tugas micro teaching tentang praktikum yang kemarin kita lakukan. Kemarin itu temanya fekunditas dan diameter telur. Bahasan utama pada praktikum reproduksi kemarin adalah analisis fekunditas dan diameter telur. Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Sedangkan fekunditas nisbi adalah telur persatuan berat atau panjang. Fekunditas total adalah fekunditas telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya, mulai dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah di tera. Fekunditas dan diameter yang diamati berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Informasi dari TKG matang berguna untuk mengetahui tahap pencernaan gonad serta mengetahui pola pemijahan ikan. Selain itu, proses atau kebiasaan pemijahan ikan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sebagai contoh, ikan lemuru yang bermigrasi ke dekat pantai untuk mengadakan pemijahan karena salinitas yang rendah berpengaruh terhadap maturitas gonad. Selain itu, pengaruh angin musim juga signifikan terhadap kebiasaan pemijahan. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan dan menduga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok ikan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum kemarin adalah timbangan digital, kain lap atau tisu, kamera digital, cawan petri, kertas tebel dan spidol permanen, botol sampel, trash bag, alat bedah, formalin 5% atau alkohol teknis 95%, ikan segar, kaca preparat, dan gelas ukur. Metode kerja yang dilakukan pada praktikum fekunditas dan diameter telur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berurutan, antara lain terdiri atas metode kerja langsung, metode kerja gravimetri, metode kerja volumetri, dan metode kerja gabungan. Metode yang pertama adalah metode kerja langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan menghitung telur ikan secara langsung dan satu persatu. Kelebihan metode ini cukup akurat, namun kelemahannya memerlukan waktu yang lebih lama. Selanjutnya adalah metode kerja gravimetri. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang berat gonad total, kemudian mengambil sebanyak 5 bagian sebagai gonad contoh, lalu menimbang gonad contoh dan menghitung jumlah telur yang ada pada gonad contoh tersebut. Metode yang ketiga adalah metode kerja volumetri. Metode ini dilakukan dengan mengukur volumenya dengan memasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian mengambil sebagian gonad sebagai contoh, lalu mengukur kembali gonad contoh tersebut. Terakhir, menghitung jumlah telur satu persatu dari gonad contoh yang telah diukur volumenya. Metode yang terakhir adalah metode kerja gabungan. Metode ini merupakan perpaduan antara ketiga metode yang lain. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang berat total. Menimbang berat total gonad yang sudah matang, selanjutnya akan dihitung, kemudian mengambil 5 bagian telur contoh secara acak dan satu gonad yang akan diamati, lalu menimbang seluruh gonad contoh tersebut. Setelah itu, menghitung volume gonad contoh, lalu mengencerkan gonad contoh hingga 10 atau 15 cc, dan mengambil sebanyak 1 cc dengan menggunakan pipet tetes, kemudian menghitung telur yang ada pada 1 cc tersebut. Setelah itu, fekunditas dapat dihitung. Terakhir, mengambil telur contoh dari ikan yang akan diukur diameter telurnya. Setelah kita semua menghitung telur, kita akan menganalisis data. Data yang dikumpulkan adalah jumlah telur ikan, fekunditas TKG ikan yang sudah matang, dan diameter telur ikan betina yang sudah matang dapat dipisahkan butir telurnya. Metode analisis fekunditas dengan metode gravimetri dan volumetri sebagai berikut. X sama dengan X bagi X sama dengan V bagi V, di mana X jumlah telur yang akan dicari, X kecil jumlah telur contoh, V sama dengan volume seluruh gonad, V kecil sama dengan volume gonad contoh. Rumusnya adalah F sama dengan G kali V kali X per Q, di mana F adalah fekunditas yang dicari, G berat gonad total, V volume pengenceran, X jumlah telur yang ada dalam ice, Q berat telur contoh. Data yang dikumpulkan adalah data fekunditas dan diameter telur. Analisis fekunditas digunakan metode gabungan, langkah-langkah pengukuran diameter dengan memisahkan gonad ikan betina yang mempunyai TKG yang sudah matang, lalu mengambil 50 butir telur yang masih utuh dari masing-masing gonad ikan betina yang sudah matang tersebut. Kemudian letakkan di atas gelas objek dan diamati di bawah mikroskop dengan metode penyampuan, kemudian catat nilai dari diameter telurnya.
Lakukan masing-masing 50 butir untuk tiap ekor gonat ikan betina yang sudah matang gonat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.